Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahri Rajab wa huwa alladzi istafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujtabal muayyad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarahim wa tahannin ala man bihi turja syafa'at yaumal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu ila sairil wa'rab. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jamaah salat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat mengajak diri khatib dan para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan salam terindah kita kepada manusia terbaik yang wajahnya lebih indah dari rembulan, yang sangat mencintai umatnya, dan beliau menanti kita di Telaga Al-Kautsar untuk memberikan minum bagi umatnya yang terpilih. Semoga jamaah semua diizinkan oleh Allah untuk bisa mencicipi Telaga Al-Kautsar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dialah pemimpin para nabi yang surga tidak akan dibuka kecuali beliau dulu yang membukanya. Beliaulah satu-satunya nabi yang diberikan oleh izin oleh Allah ya untuk memberikan syafaat kepada umatnya ketika nabi-nabi yang lain khawatir kesalahan dirinya kepada Allah. Tetapi Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita yang hadir hari ini semuanya diizinkan oleh Allah untuk ditakdirkan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita saat ini masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab ini Bapak adalah salah satu dari 4 bulan haram di dalam bulan Islam. Selain daripada bulan Muharram, Zulhijjah, Zulqaidah, nah kemudian Rajab. Beberapa ulama mengatakan bahwa Rajab ini pembuka kebaikan. Kalau kita membiasakan diri di bulan Rajab ini dengan penuh kebaikan, maka bulan-bulan berikutnya insya Allah kita akan berhasil melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mengapa bapak-bapak? Karena ternyata setelah bulan Rajab nanti ada bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban maka akan ada bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Yang kita tidak tahu apakah tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita tidak ada yang tahu. Karena ajal adalah rahasia Allah. Maka kan Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa ballighna fi Ramadan, supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan, melesat ya. Kalau grafik itu naik dia. Jadi mestinya di bulan Syawal itu logikanya adalah ibadah itu semakin naik. Setelah bulan Syawal ada bulan Zulqaidah ya. Zulhijjah ya. Zulhijjah bulan haji.
Setelah Zulhijjah termasuk bulan haram, kemudian ada bulan Zulqa'dah, lalu bulan Muharram. Jadi ada rentetan bulan-bulan mulia yang diawali dari bulan Rajab ini, Bapak-bapak. Maka mari di bulan Rajab ini yang tinggal tersisa beberapa hari lagi, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini jamaah salat Jumat kita isi dengan kebaikan-kebaikan agar Allah hadiahkan kepada kita bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa. Ada sesuatu yang dialami oleh Rasulullah yang sangat luar biasa. Kalau tidak salah 2 hari lagi nanti kita akan memperingatinya, atau esok ya kalau tidak salah, yaitu adalah Isra Mi'raj. Suatu peristiwa yang sangat luar biasa, Bapak. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kalau dulu perjalanan dari Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1 bulan kalau naik unta. Ini hanya dalam 1 malam diterbangkan oleh Allah menggunakan buraq. Lalu sampai di Masjidil Aqsa, ya kita semua mungkin sudah tahu kisahnya. Rasulullah menjadi imam sholat begitu ya, makmumnya adalah para nabi. Lalu Rasulullah dimi'rajkan ke langit, dan semuanya berjalan dalam waktu 1 malam. Peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan Jumat kali ini. Apa yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Isra Mi'raj itu adalah salah satu peristiwa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat. Jadi Bapak-bapak, sholat itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan sholat itu menjadi sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi komitmen yang kuat buat kita, bahwa kita akan selalu menjaga sholat kita, terutama sholat 5 waktu kita, sampai malaikat Israel menjemput kita. Kita tidak pernah meninggalkan 1 waktu pun sholat. Yang pertama, sholat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah lain selain sholat yang kalau Allah itu memerintahkan dipanggil langsung ke langit, Pak. Perintah jihad lewat malaikat Jibril. Perintah puasa lewat malaikat Jibril. Perintah zakat lewat malaikat Jibril. Tidak ada, Pak. Tetapi sholat Allah panggil langsung Rasulullah, tidak lewat malaikat Jibril. Dijemput sama Allah pakai buraq, diperjalankan ke Masjidil Aqsa, dinaikkan ke atas hanya untuk mendapatkan perintah sholat. Dari sini Bapak, bahwa sholat adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Kita analogikan sajalah, kalau ada pejabat atau pemimpin dia ingin mengasih tugas, tapi tidak lewat ajudannya, dia panggil langsung ke ruangannya, pasti itu adalah perkara yang sangat penting. Ini yang pertama, sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Allah, Bapak, Allah tuh awalnya nyuruh kita sholat 50 waktu, Pak. 50 kali dalam sehari. Allah suruh 50 kali. Saking cintanya Allah ini dengan sholat. Ya Rasulullah menerima. Awalnya Rasulullah menerima, karena Rasulullah itu kan pokoknya apa yang diberikan oleh Allah diterima. Akhirnya dalam kisahnya yang cukup panjang, ketemu Nabi Musa, nggak akan mampu umatmu ya Muhammad, naiklah kepada Allah, mintalah keringanan dispensasi. Akhirnya sampai kepada 5 waktu, tapi 5 waktu ini pahalanya setara dengan 50 waktu. Ini yang pertama, betapa Allah sangat mencintai ibadah salat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul,
amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan salat tepat pada waktunya. Artinya ketika amalan itu sangat dicintai oleh Allah, maka kalau kita tinggalkan salat sangat dibenci oleh Allah. Jamaah salat Jumat, apakah sudah pernah mendengar bahwa apa hukumannya yang akan Allah berikan kalau kita meninggalkan satu salat 5 waktu sekali saja? Maka Allah akan hukum ia di neraka itu satu ahqaba namanya. Satu waktu ya Pak ya. Satu waktu kita tinggalkan, maka Allah akan hukum satu ahqaba. Satu ahqaba itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 80 tahun disiksa di neraka. Satu waktu. Dan tahunnya di neraka itu Pak tidak sama dengan tahunnya di dunia. Kalau di dunia perbandingannya satu hari di sana di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Satu hari di akhirat sana dalam hitungan Allah itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Andaikan usia kita pun 80 tahun belum sampai satu hari di akhirat tuh. Nah Bapak bayangkan Allah akan hukum 80 tahun di neraka. Maka mari yuk jamaah salat Jumat, mulai saat ini jangan pernah kita tinggalkan salat 5 waktu. Apapun kendalanya kita usahakan, karena ini adalah yang pertama amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan dalam hati mulai saat ini kita tidak akan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Kalau dulu pernah, maka kita minta ampun kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Yang kedua, singkat saja, yang kedua, mengapa salat sangat bernilai di sisi Allah? Ibadah ini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, diriwayatkan bahwa ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat adalah salat. Sebelum hajinya bapak-bapak dihisab, sebelum zakatnya dihitung, sebelum puasanya dihitung, sebelum baca Al-Qur'annya dihitung, maka pertama yang ditanya oleh Allah adalah salat. Bahkan dalam hadis itu dikatakan kalau salatnya baik maka akan baik berikutnya, tapi kalau salatnya buruk maka akan buruk berikutnya. Maka kalau ada orang yang bilang nggak perlu salat, nggak perlu salat lah, yang penting kita baik sama orang, kita puasa, Ramadan kita jalankan, kita baca Al-Quran, nggak perlulah sholat. Salah Bapak Ibu ya, Bapak-bapak salah. Jadi ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa ibadah sholat menjadi sangat bernilai di sisi Allah? Bapak Ibu, Bapak-bapak coba perhatikan bahwa ibadah lain kalau kita tidak bisa mengerjakannya bisa diganti. Contoh kita puasa Ramadan, sebentar lagi kita ketemu bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu, sakitkah atau dalam perjalanankah atau misalnya sudah usia tua renta, maka dia bisa membayar fidyah. Haji bisa dibadalkan, haji badal. Tapi sholat, jamaah Jumat, mari kita renungkan. Sholat bisa diganti? Enggak. Bapak-bapak ketiduran, subuhnya sudah kelewat, tapi tidak benar-benar tidak mendengar azan, bangun langsung suruh sholat. Bapak-bapak dalam perjalanan Allah kasih fasilitas, ada sholat jamak, ada sholat qashar. Bapak-bapak sakit nggak bisa berdiri, suruh sholatnya duduk. Bapak-bapak nggak bisa sholat duduk, suruh baring sholat. Baring pun sudah nggak bisa, pakai isyarat. Bahkan yang luar biasa, bapak-bapak meninggal pun disolatkan. Salah satu fardu kifayah. Itu yang ketiga, betapa gambaran solat itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Terakhir yang keempat, mengapa solat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pak, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan di bulan Rajab? Salah satu hikmahnya adalah tahun, ya kalau kita belajar sirah, tahun itu Rasulullah sedang bersedih Pak. Tahun Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu Rasulullah lagi sedih. Bayangkan Rasulullah pertama meninggal oleh istri tercintanya, Khadijah.
Istri yang sangat dicintai, yang membela dakwahnya Rasulullah, dan Rasulullah tidak poligami ya, masih sendiri dengan Khadijah, dapat anak pun dari Khadijah, ditinggal meninggal oleh Khadijah, sedih hati Rasulullah. Istri tercintanya meninggal dunia, dijemput oleh Allah. Wanita yang mendapat salam dari Allah itulah Khadijah. Begitu tinggi kedudukannya Khadijah di sisi Allah itu, sampai Allah ngasih salam nitip lewat malaikat Jibril. Wanita yang dapat salam dari Allah itu salah satunya adalah Khadijah. Meninggal di tahun itu Pak, sedih. Setelah meninggal Khadijah, beberapa bulan berikutnya meninggal pula pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib, pembela dakwahnya Rasulullah. Walaupun Abu Thalib ini sampai meninggalnya tidak masuk Islam, tetapi dia pasang badan, "Hai Muhammad, silahkan lanjutkan dakwahmu. Jika ada yang berani mengganggumu, maka aku menjadi tamengmu." Lihat Pak, meninggal di tahun itu. Sedih Rasulullah, kesedihan bertumpuk dengan kesedihan. Maka dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dipanggil untuk Isra Mi'raj. Nah, ini yang keempat. Apa maknanya, Pak? Salat itu sebetulnya adalah pelipur lara. Salat itu sebetulnya penghibur hati, tempat kita istirahat. Apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kita punya sholat. Bahkan saking sayangnya Allah panggil selain subuh ada zuhur. Zuhur nanti ada masalah, ada asar, Allah tunggu di asar. Asar antara maghrib ada masalah, Allah tunggu di sholat maghrib untuk mengadu sama Allah. Allah tunggu lagi di sholat isya. Pak, bukan cuma sholat 5 waktu, Allah tambah lagi. Kita punya hajat, dikasih oleh Allah sholat hajat. Kita pengen makin dekat sama Allah, dikasih lagi tahajud. Kita bingung menentukan pilihan, dikasih istikharah. Dikasih lagi sholat duha. Maka bapak-bapak, mulai hari ini kita tanamkan dalam hati bahwa sholat bukanlah perkara yang sepele. Sholat adalah sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini kita berazam di hati kita, tidak akan pernah kita tinggalkan sholat 5 waktu. Dan sampai malaikat Israel menjemput kita, kita termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah, orang yang menjaga sholat 5 waktu. Apapun masalah kita, jadikan sholat menjadi solusi, jadikan sholat untuk menghibur hati kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.